bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gen 48. Special Senbatsu Sosenkyo. Hai. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Sobat Gen, mari kita mulai Gen 48 barengan sama member JKT48 yang sudah hadir di sini. Seru banget ini, udah barengan sama Gita dari Gen 6. Halo semuanya. Gita mau udah main ya ke sini ya? Udah. Oke, ini berarti yang kedua kali. Juga ada Indira dan Kelly dari Gen 10. Hai. Kalau Kelly adiknya udah kesini. Betul, kemarin udah kesini. Udah kesini ya, Raisa ya. Oke, karena yang baru pertama kali ke Gen FM nih adalah Kelly dan juga Indira. Jadi Kelly dan Indira, aku minta Jikonya dulu boleh? Boleh. Siapa dulu nih? Indira dulu deh. Boleh. Senyuman dalam mataku menatap lurus kepadamu. Halo, aku Indira. Indira. Bener kan nyautnya gitu ya? Bener ya? Oke, sekarang Kelly. Oke, aku si bro madu penyuka madu. Halo semuanya, aku Kelly. Oh, Kelly. Berarti kamu emoji kamu ini ya, emoji beruang. Betul. Gemes. Oke, biar Afdol, Gita juga Jiko dulu deh sebelum aku tanya pertanyaan yang itu. Oke. Boleh. Dia bukan berarti tak memperhatikanmu. Aku Gita. Gita. Oke. Kalau misalnya untuk Indira dan Kelly ini, boleh nggak sih diceritain proses pertama kali masuk JKT48? Kenapa sih mau masuk JKT48 dan prosesnya tuh gimana tuh? Boleh Kelly dulu apa Indira dulu? Bareng aja kali ya. Saut-sautan kali ya. Langsung. Mungkin kita bareng kan? Iya. Tapi kita beda hari ya? Iya, kita beda hari. Jadi waktu itu kebetulan tahun 2020. Iya. Itu sekitar bulan Mei sampai Juni itu awal pembukaan generasi 10. Terus di bulan Julinya baru kita ada interview ya, tapi dibagi jadi 2 hari, Kak. Oke. Kamu hari pertama ya? Iya, aku hari pertama. Kedua. Jadi nggak ketemu tuh di audisi. Kita nggak kenal di audisi. Iya, kita bener-bener wah asing banget gitu. Baru ketemu ya pas udah keterima. Iya. Tapi berarti Kelly audisi bareng sama Raisa dong. Iya, kebetulan langsung kita berdua di hari pertama. Jadi hoki banget deh biar nggak bolak-balik kan. Iya. Oh iya, karena diantarnya bareng. Iya, benar. Kamu pertama kali mau masuk JKT48 kenapa? Karena awalnya aku kan emang suka banget sama dance dan kebetulan dari kecil aku emang suka kayak photoshoot gitu segala macem ya di dunia entertain. Jadi pas denger ada generasi 10, wah langsung tancap gas gitu, langsung gaspol. Oke. Kalau Indira gimana? Aku kurang lebih sama sih. Aku dari kecil udah ikut tari-tari kan. Dulu aku tari tradisional dari TK juga. Terus emang tertarik dalam peridolan gitu loh. Aku sendiri emang fans K-pop juga kan. Jadi kayak pas tahu ada audisi dan kebetulan lagi nggak ngapa-ngapain juga kan waktu itu lagi COVID kan. Jadi yaudah deh coba aja gitu. Wow, dari coba-coba akhirnya sekarang menjadi member JKT48. Nah, kalau Gita sesuai dengan Jikonya Gita ya, dia bukan berarti tak memperhatikanmu. Benar sekali. Sampai dapat julukan kulkas 2 pintu. Ya, Tapi udah mencair katanya. tapi sudah mencair esnya. Ini yang pengen aku tanya tadi. Ini pertanyaan yang aku udah siapin untuk Gita. Emang iya esnya udah mencair dan kenapa dicairin? Maksudnya aja bagaimana nih? Nggak tahu kan sebenarnya yang bikin julukannya itu bukan aku sendiri kan, benar-benar dari mereka. Terus mereka juga yang buat julukan udah mencair itu mereka juga sendiri. Aku juga kurang tahu kenapa, mungkin karena akhir-akhir ini lebih kesorot kamera. Mungkin waktu aku lagi kayak bersama bareng-bareng member bercanda, mungkin yang kayak gitunya lebih kesorot. Jadi kayak wah udah mencair nih kita gitu. Lagi lucu-lucunya. Oh, lagi lucu-lucunya. Kayak aku baru tumbuh gigi. Oh my god, lucu banget Kak. Gemes banget. Ya kan. Tapi sebagai member lain memvalidasi nggak sebutan atau itu kulkas 2 pintu? Kalau dari aku sendiri ya Kak, waktu pertama kali masuk JKT itu pertama kali lihat Kak Gita cool banget. Iya, soalnya setuju. bener-bener yang Sorry. kayak diem aja gitu. Paling ngobrol kalau diajak ngobrol gitu. Tapi makin kesini kok ini merangkul banget gitu. Iya,
Karena diam bukan berarti tak memperhatikanmu. Betul banget. Gitu. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Masih di Gen 48. Kita masih barengan sama member JKT48. Barengan sama Gita dari Gen 6, Indira dan juga Kelly dari Gen 10. Ini kan kita tadi udah cerita-cerita ya, gimana sih proses masuk ke JKT48 gitu. Betul. Dari Indira dan juga Kelly terutama. Dan sekarang kalian kan lagi ada di masa kampanye nih, ya. Bener. Senbatsu so Senkyo. Makanya di masa-masa kampanye Senbatsu so Senkyo ini pengen ngobrol lebih dalam lagi, pengen mengenal Kelly, Gita, Indira lebih jauh lagi, supaya Sobat Gen dan juga fans-fans kalian tuh mengenal kalian lebih dalam. Boleh. Nah, ini aku ada satu fakta tentang Indira. Oh, aku nih. Indira nih. Apa nih? Indira emang bener Apa tuh? suka banget makan pedas. Valid? Bener gak? Kurang valid. Kurang valid? Ya. Katanya soalnya kamu suka makan pedas tapi gak suka minum air putih. Gak suka minum air putihnya, itu baru valid. Oh. Jadi sebenarnya aku tuh kalau makan pedas ya suka-suka aja, biasa aja. Tapi aku tuh nggak kuat pedas. Jadi kalau mau makan pedas sedikit tuh ya jadinya nggak kuat aja. Bukan nggak suka tapi bukan suka juga. Oke. Gitu. Jadi ini dasarnya adalah karena emang kamu nggak suka air putih. Ya aku kalau nggak suka air putihnya tuh valid. Itu aku nggak suka air putih. Tapi sekarang aku udah mulai suka lah. Udah belajar mulai, ya? Iya, udah mulai minum air putih aku sekarang. Kenapa nggak suka air putih? Trauma kayaknya ini trauma waktu kecil, Kak. Kenapa? Jadi waktu aku masih TK nih, udah lama banget kan tuh waktu TK kan aku ikut latihan tari gitu kan. Iya. Pas udah capek tuh habis latihan tari mau minum. Pas minum airnya pahit banget. Oh. Dari situ aku udah nggak mau minum air putih lagi. Oh Udah. my god. Iya. Itu gak ketuker kopi kan? Makanya bening sih. Oh my god, somehow itu mungkin terkontaminasi sesuatu. aku juga Debu nggak apa ngerti. gimana kali ya? Nggak Aduh tahu kasihan deh. loh. Ya, terus itu ke bawah sampai sekarang aku udah lulus SMA tuh masih susah gitu minum air Sugestinya putih. pahit terus ya? Pahit terus. Iya. Jadi milih banget kalau air putih itu. Tapi aku sejujurnya lebih ke salfok soal konsistensi kamu sih. Kamu berarti dari dulu mau nari ya? Aku dari TK dulu tuh ikut tari apa ya namanya, tari kendang. Kalau kayak kendang di depan perut terus pakai stick gitu. Terus waktu Gemas. SD tari tradisional. Waktu masuk SMP baru ke kayak K-pop gitu-gitu. Oh jadi memang udah melekat Indira sama dance Iya, tuh suka banget suka ya. banget aku. Ya. Nah, kalau Kelly nih, ini kan Iya. Kelly, Raisa juga udah cerita kalau audisinya bareng, Betul. ya kan? Sampai sekarang ada di tahap dimana nyocokin jadwal, padahal sama-sama member ya. Benar. Iya, karena kan mesti ada pergantian nganterin siapa dulu, apa nungguin siapa dulu gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau dari Kelly sendiri nih, Iya. apa sih rasanya atau dinamikanya satu generasi di JKT48 barengan sama adik sendiri gitu? Kalau menurut aku ya Kak, jadi lebih makin deket sih. Karena sebelum kita masuk JKT48, kita lebih ke sibuk sama urusan kita masing-masing. Ya. Yang satu di kamar, yang satu di ruang TV. Nanti kalau aku udah mau makan, dia tiba-tiba di kamar gitu. Iya. Pas masuk JKT48, puji Tuhan dua-duanya masuk ya Kak. Iya. Barengan gitu. Jadi pas kegiatan, terus kalau misalkan lagi ngerasa capek atau apa, Raisa bisa dicurhatin gitu. Begitu pun sebaliknya kayak gitu. Sebenarnya orang-orang kalau ngeliat kita suka berantem ya, sebenarnya sih nggak terlalu. Siblings aja gak sih? Kamu tau gak sih? Kamu tau gak sih tipikal siblings yang gak tahu ya? Kalau kakak aku tuh zaman kecilnya, aku di kamar aja. Aku di kamar lagi diam dan bernafas. Tiba-tiba kakak aku buka pintu, jebrak,
udah. berantak gitu ya. Iya. Itu emang gitu Kak. Emang semua adik kakak kayaknya gitu deh. Kenapa sih? Iya, benar. Kenapa kayak gitu ya kayak? Itu dia udah bosen tandanya. Dia bosen main sendiri ya, terus gangguin adeknya biasanya. Iya, aku setuju sih kayak gitu. Iya kan, dan mungkin karena Kelly sama Raisa tuh punya struggling yang sama. Betul. Jadi bisa ngerasain satu sama lain gitu. Oh, gemes banget ya. Coba kakakku penyiar juga ya. Kayaknya akan semakin dekat aku sama kakakku. Oke, Git, ini kan jam 11 nih Indonesia Bahrain ya. Bener banget. Sebagai supporter Garuda Indonesia nih ya. Lo kamu ada ini nggak? Ada prediksi? Aduh sebenarnya kalau prediksi aku nggak ada ya, karena aku tuh nggak bisa kayak pasti segini nih, nggak bisa aku kayak gitu. Cuman aku kayak selalu berharap yang terbaik buat timnas juga. Dan semoga dapat 3 poin sih. Karena kalau misalnya 3 poin kita naik kan di antara 6 grup itu sekarang Indonesia kayak 2 terbawah. Semoga kalau misalnya dapat 3 poin itu bisa naik ke urutan 2 atau 3 gitu. Aku lihat kemarin poinnya. Luar biasa, Bung. Wah. Padahal Bung bukan manggil. Iya. Tapi gara-gara ngomongin bola, soalnya jujur aja Gita, aku tuh gak ngerti banget soal bola ya. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa. Jadi terima kasih ya, kamu sudah menjelaskan sistematika poin ini ya. Aku jadi lebih, kita harus getol deh. Kita harus getol. Nanti kita masuk, kalau misalnya kita di urutan 1-2 itu kita bisa masuk ke babak kualifikasi yang selanjutnya buat ke Piala Dunia. Bahkan bisa kayaknya langsung masuk Piala Dunia deh Kak. Iya. Tapi kalau di JKT48 sendiri, siapa temen nonton bolanya Gita? Nonton bola ada nggak sama member? Ada, waktu itu bahkan kita nonton di GBK-nya langsung. Aku bareng Lia sama Grisel. Seru banget. Yaudah kita doakan sama-sama, semoga hari ini ya. Semoga Semoga. Amin. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Masih barengan sama Indira, Gita, dan Kelly. Wow. Dari JKT48. Nih, kita kan tadi udah ngebahas dimana kalau fans-fansnya Gita bilang esnya Gita udah mencair nih sekarang. Wah. Kayaknya memang terbukti bahwa kata Kelly juga tadi kan Gita tuh sebenarnya mengayomi ya. Betul banget. Iya, Indira juga setuju berarti ya. Mengayomi. Dan beberapa member yang datang ke Gen FM itu ngaku-ngaku jadi adanya Gita. Terima kasih ya. Katrina, ada Mute, ada Gracie. Nah, kamu merasa yang paling adik kamu tuh siapa? Wah, ini nggak bisa dipilih Kak. Kalau dipilih nanti mereka war lagi. Sebenarnya semuanya adik aku, semuanya makasih udah menyayangi aku ya. Mereka sayang banget sama aku Kak. Aku kayak terima kasih banyak loh, kayak menumpahkan rasa sayang itu ke aku dan menganggap aku kakak kalian. Gak tahu sih, mereka gemes aja sih Kak. Mungkin karena mereka lebih muda ya basically daripada aku, jadi kayak ya udah gemes aja. Gemes. Oke, mungkin kalau milih susah, tapi urutin siapa dari ini coba ya kita urutin. Dari Katrina, Mute sama Gracie, siapa yang paling bungsu dan siapa yang kayak di bawah kamu? Ngerti gak sih? Oh iya. Jadi urutan siblingsnya. Yang paling kecil gitu ya. Yang paling kecil sampai yang paling deket umurnya sama kamu. Kalau dari siblings ya. Jadi misalnya kamu anak pertama. Aku anak pertama, berarti kalau gitu anak keduanya itu Mute. Karena umurnya nggak terlalu jauh sama aku. Tapi ini bukan cuma dari umur ya. Dari kayak personality juga. Dari dari kalau misalnya anak kedua tuh begini sifatnya. Siapa? Kedua ya tetap Mute, karena mau gimana pun kalau misalnya 4 bersaudara, anak kedua kan hitungannya kakak juga kan. Nah, Mute tuh sekarang hitungannya udah kakak kalau di JKT. Nah, terus yang ketiga Katrina. Karena dia menuju bungsu kan, menuju si paling akhir, terus jadi kayak masih kayak kak gitu. Dan yang paling kecil tentu saja Gracie, karena dia belum tahu banyak tentang dunia ini karena masih kecil banget kan, baru masuk JKT. Jadi kayak masih kayak, Kak kalau di JKT ini apa? Kak kalau misalnya ini apa gitu. Iya, jadi yang memang bungsu vibes ya. Bungsu, bener-bener bungsu vibes. Ya, jadi
jangan war lah. Iya, jangan. Iya, jangan war ya guys. Tapi FYI nih ya Kak, sebenarnya sebelum Gracie masuk JKT, itu ada Raisa dulu sama Kak Katrin. Sampai tiap kali ada show bareng, MC-nya pasti kayak Kak Gita punya aku, kayak gitu. Gemas. Tersingkirkan. Cuma Raisa tersingkirkan kebetulan. Karena ya. saingannya waktu itu Katrin ya. Kebetulan. Jadi ada chartnya. Apakah ada leaderboardnya, ada puncak klasemen? Puncak klasemen. Oke, sekarang aku mau nanya buat Indira nih ya. Katanya kamu suka beli blind box. Ya, suka banget, ketagihan waktu itu. Kenapa suka banget beli blind box? Karena emang dasarnya aku kan main game juga, kayaknya sama-sama keseringan gacha sih ya. Jadi kayak pengen beli lagi aja sampai dapat yang aku pengen gitu. Oke, jadi memang kamu suka dikejutkan. Kalau dapetnya sama gimana? Nggak pernah tuh dapat sama, terus aku kayak udah kirain aku bakal dapat yang secretnya gitu kan. Habisnya kan dilihat-lihat tuh, ternyata dapetnya sama. Terus ya udah, akhirnya yang satu aku taruh lagi aja, masukin ke kotaknya. Terus nggak kamu mainin atau Nah, yang yang satu pajang? aku pajang, yang satu ya udah aku taruh di kotak, mau dikemanain lagi? Iya sih. Tapi kamu berapa kali dapetin barang yang sama di blind box? Oke, misalnya apakah pernah 3 kali berturut-turut dapat barangnya itu sih. terus? Untungnya enggak ya. Kayaknya waktu itu cuma pernah 2 kali sih kalau yang sama, dan untungnya nggak berturut-turut juga sih, kayak aku beli 3 atau 4 terus kayak dapetnya yang kotak ketiga gitu misalkan. Wah, iya. Berarti emang kalau dilihat nih berarti Indira suka surprise ya. Suka men-challenge diri sendiri. Kayak dapat apa nih? Deg-degannya gitu suka ya. Gitu. Tapi karena aku emang suka ininya juga, desain sih figurinnya kan. Kalau yang aku nggak suka sih aku nggak tertarik gitu. Oh, jadi emang udah suka banget makanya ngoleksi. Oke, sekarang aku mau nanya ke Kelly. Iya. Sebelum Kelly kesini, ada Flora yang juga ke Gen FM yang tidak bisa membedakan kanan dan kiri. Ya, makanya selalu ada kunciran di tangannya. Katanya Kelly nih, soalnya dia sempat nge-tweet juga bingung mana kanan mana kiri. Ya. Tapi nggak pakai kunciran ya kayak Flora? Enggak. Aku Gimana tuh? jadi waktu setiap latihan, kalau di JKT itu ada yang namanya putaran keluar, putaran ke dalam. Jadi Putaran keluar, putaran ke dalam. itu Oke. sesuai blocking biasanya. Baik. Nah, biasanya kalau misalkan aku di kanan, kalau ke dalam tuh berarti ke kiri. Kalau keluar berarti ke kanan. Tapi aku tuh kadang suka lupa, sampai kadang bilang, sampai kayak dibilang gak bisa bedain ya kanan sama kiri, terus nanti jadi bingung sendiri, ke distract. Oh my gitu. god. Bahkan kalau baca maps aja bingung gitu, kanan mana kiri mana, naik jembatan mana atau enggak, kayak gitu. Wah, tapi iya sih kalau soal maps aku bisa relate ya. Betul. Aku bisa relate karena kadang-kadang yang nyeterin temen aku tuh jadi gimana sih Raya baca. Cuman kalau udah nyanyi, udah ngedance, bedain kanan kiri, itu mungkin aku juga nyerah ya. jadi kayak wow, emang butuh konsentrasi yang penuh ya. Betul. Iya. Tapi sekarang gimana? Sudah lebih baik? Jujur masih enggak sih Kak, tadi kebetulan baru kejadian tadi pas berangkat sama Raisa. Iya. Gimana tuh? Jadi tadi baca maps, terus sempat nyasar ke beberapa tempat ya. Karena aku bingung, ini tuh kanan atau kiri. Itu sampai Raisa ngomong kayak, gila ya lu udah 19 tahun gak bisa baca kanan kiri, malu lu sama anak kecil SD digituin. Ya ampun, berarti emang Kelly tuh ditakdirkan untuk menjadi pesanjul princess. Betul Setuju banget. gak? Betul, yes queen. Yes, queen. I love you baby, baby, baby. Alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang itu. Berilah ketukan dari diriku. Ku ingin jawaban dari rasa sayang. Bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gen 48. Special Senbatsu Sosenkyo. Hai.
Gens 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Masih bareng sama Indira gitu dan Kelly. Yes. Dari JKT48 yang sedang menjalankan kampanye Senbatsu Sosenkyo. Wih. Ini kan di dalam kampanye ini selain kalian tuh nge-promote diri kalian masing-masing ya. Terus juga meminta fans untuk nge-vote kalian. Kalian juga harus menunjukkan chemistry dan kekompakan kalian sebagai member. Oke, ya kan. Nah, makanya ini aku pengen ngetes chemistry dan kekompakannya Indira, Gita dan juga Kelly. Aku mau ngajak kalian main games ya. Gamesnya ini adalah tebak kata. Oke, jadi aku punya satu kata. Bukan nggak satu sih, aku punya 3 kata ya. Aku punya 3 kata yang harus kalian tebak. Dan setiap katanya tuh akan aku lemparkan clue. Kalian harus menjawab dengan bersamaan. Oke, bareng ya. Siap. Kelly siap banget. Gita siap. Indira siap. Oke, kalau gitu. Kata atau soal yang pertama. Cluenya joget. 1, 2, 3. JKT48. Kamu apa? Indira apa? Aku ikut Kak Gita JKT48. Indira JKT48. Oke. Kelly JKT48. Yang betul adalah Kelly. Iya, jadi itu clue pertama adalah joget, yaitu nge-refer ke kata TikTok. Iya, karena clue yang kedua adalah kalau misalnya tadi kalian gak ada yang bisa jawab, clue keduanya adalah jedak-jeduk. Ya kalau misalnya anak-anak JKT48 suka bikin konten JJ sih ya mungkin ke JKT48 lagi aja ya. Iya. Oke. Berarti poin 1 dimenangkan oleh Kelly. Sip, kita ke kata nomor 2. Cluenya adalah lucu gemas. 1, 2, 3. JKT48. Kelly apa? JKT48. Serius, tadi kamu jawabnya apa? Aku deh. Gak salah sih. Indira tadi jawabnya apa? JKT48. Kayaknya semuanya bisa nih ya. Bisa dong. Bisa pasti. Kalau gitu aku kasih kalian semua masing-masing 1 poin untuk kekompakan. Oke. Jawabannya salah. Kita ke keyword nomor 2. Soalnya masih sama. Oke. Yang kalian tebak katanya masih sama, tapi ini keywordnya atau cluenya adalah Lisa. Lalisa Manoban ya. Lalisa. 1, 2, 3. Kafeni. Hah? Karena campaign menurut aku mirip. Oh, Sama jadi sama Lisa. lucu dan juga mirip Lisa. Betul, gemas. Oke, kita tampung. Oke. 1, 2, 3. Betul. Betul. Boneka viral itu ya. Boneka. Yang digantung-gantung di tas. Blind box juga kan itu. Itu blind box juga. Iya, Oh iya iya kan? bener. Jadi kalau yang kecil-kecil tuh kita nggak tahu isinya Iya. apa. Bener gemes ya. Oke. Kalau gitu kita akan ke kata yang terakhir. Cluenya untuk yang pertama adalah acting. Serapi dulu. 1, 2, 3. Film. Ya. Indira apa tadi? Kafrea, soalnya Kafrea kan kemarin baru Oh iya. filmnya Oh iya juga. bener. Oke. Tapi salah jawabannya ya. Kita ke keyword nomor 2 masih sama. Oke. Oke. Keyword yang kedua adalah penonton. Oh. Acting ya, tadi ada. I know. Penonton. Oh. Jangan diskusi tapi boleh telepati. Enggak, aku nggak tahu. Ayo. I know the answer. Oke. Oke, 1, oke, 2, 3. Bioskop. Ini Kak Gita. Yes, karena Gita salah ya, Gita. Gak ada, aku bercanda. Yeay.
Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah main games barengan sama Indira, Gita dan juga Kelly. Tetap di Gen 48. I want you, I need you, I love you, di dalam benakku terus berbunyi irama musikku, Happy Ira FM Show. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. OTW malam yang beralih menjadi Gen 48 barengan sama Kelly, Gita dan juga Indira. Yeay, ini kan lagi ada di masa-masa kampanye Senbatsu Sosenkyo ya. Untuk single ke-26. Wow. Kalau untuk Indira nih udah posting ini kan campaignnya, video campaignnya. Itu konsepnya tuh gimana, Dir? Aku tuh konsepnya aku mau mencari bintang jatuh. Oh. Gitu. Bintang jatuh yang kayak datangnya tuh cuma sekali dalam hidup aku deh gitu. Terus ngajakin fans-fans semua tuh buat nunggu bareng aku deh nyari bintang jatuhnya, ayo temenin aku gitu. Jadi mengajak di dalam journey menunggu bintang jatuh tersebut ya. Iya. Mungkin bukan bintang satu-satunya karena nextnya kan pasti menghadapi juga senbatsu lainnya ya, Sosenkyo senbatsu lainnya gitu. Jadi semangat ya menunggu bintang jatuh, gemes banget. Nah, kalau Kelly gimana nih? Untuk video kamu, campaign kamu konsepnya gimana? Jadi kalau video campaign aku konsepnya itu ceritanya nih anak pramuka yang kehilangan arah. Dia tuh bingung nih mau ikutin peta atau kompas karena dua arah yang berbeda gitu. Makanya dia ngajak teman, cari teman-teman ini para fans semua untuk yuk berpetualang bareng gitu supaya kita bisa sampai di tujuan kita di gerbang Sosenkyo gitu. Jadi benar-benar semuanya tuh punya makna tersendiri ya. Betul. Di video campaignnya. Nah, kalau Gita nih kan berarti kamu udah lebih dari sekali ya ikutan Sosenkyo Senbatsu ya gitu ya. Iya, benar. Iya. Dari yang sebelumnya sampai sekarang masih bikin kamu deg-degan gak sih? Masih, apalagi sekarang kan vibes-nya mungkin udah beda kan, karena member-membernya udah beda, video kampanyenya juga udah lebih upgrade lagi dari yang dulu, dan fans-fans JKT juga makin banyak. Jadi aku makin ngerasa ini tuh lebih luas lagi wilayah untuk kampanye Sosenkyo ini. Iya. Karena aku yakin kamu pasti udah ceritain konsep video Senbatsu kamu kan, Sosenkyo Senbatsu kamu. Tapi belum ke pendengar-pendengar Gen 48 yang malam. Nah, ceritain dong video campaign kamu. Boleh. Jadi aku ambil tagline itu Mahadaya Gita yang awalnya itu tuh dibuat sama fans-fans justru. Jadi waktu itu ada satu lagu judulnya Arah Sang Cinta dan Balasannya. Itu aslinya chant-nya itu adalah Mahadaya Cinta. Mahadaya Cinta. Iya. Jadi mereka pakainya kalau misalnya aku lagi perform, mereka pakainya tuh Mahadaya Gita. Jadinya aku pakai itu tagline-nya. Gemes. Jadi kayak saling menginspirasi ya. Benar. Iya. Dari fans untuk fans lagi. Gemes. Terus gimana guys cara vote di masa-masa kampanye Sosenkyo Senbatsu ini? Mungkin boleh masing-masing menambahkan caranya. Boleh. Jadi kalau misalnya kalian mau dukung kita, caranya kalian bisa langsung lihat ke web jkt48.com. Di situ biasanya ada tertulis gimana caranya. Biasanya kita tuh pakai kode vote ya. Betul. Kode vote, dan kode vote itu bisa didapetin kalau misalnya kalian nonton teater JKT48, kalau misalnya kalian video call sama video kita. call, Terus fotobook. juga bisa ini Kak, kalau kita join fans club JKT48. Betul. Yes. Jadi sebenarnya ya semakin mendekatkan diri aja. Benar sekali. Idol lo ya, dengan cara itu lo bisa mendukung dan juga memvote idol lo di dalam masa-masa kampanye Sosenkyo Senbatsu ini. Good luck ya guys. Thank you, Kak. kampanye ini. Semangat.
Terima kasih. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Nggak kerasa udah dari jam 9 tadi barengan sama anak JKT48. Ada Indira, ada Gita, dan juga ada Kelly. Halo. Tadi udah cerita-cerita ya, mulai dari gimana pertama kali masuk JKT48. Terus kita udah tebak kata juga tadi ya, main games ya. Nah, kalau bisa diceritain nih ya yang lagi terjadi atau apa sih yang seru nih sekarang update JKT48, boleh dong ceritain. Siapa nih yang cerita nih? Mungkin buat kedepannya kali ya. Ya. Untuk nextnya kita mau ada konser anniversary buat JKT48. Ya, tempatnya di Indonesia Arena. Gak sabar banget. Tapi kapan ya Kak Gita buat tanggalnya? Kita dapet tanggal 15. Digabung kita tuh konser kali ini Kak. 15 Desember. 12 Desember. Acara NF kita nih sama pengumuman Senbatsu. Wah, deg-degan dan latihannya double-double tuh ya. Betul. Ya. Jadi tanggal NIF-nya tuh sebenarnya 18. Tanggal 17. NIF-nya tuh tanggal 17 Desember, tapi konsernya tanggal 15 Desember sekaligus pengumuman Senbatsu. Ini berarti lagi giat-giatnya latihan nih sekarang ya, mempersiapkan ya. Karena itu sekalian pengumuman untuk Senbatsu Sonsekyo, jadi ya lagi persiapan. Wah, kalau ibarat zodiak ya, JKT48 itu Sagittarius. Iya, Sagittarius, bener banget. Adventurous. Ya, dan mengutamakan freedom dalam apalagi berekspresi. Benar sekali. Aku sotoy aja sih sebenarnya. Tapi karena aku Sagittarius. Oh my god. Pantes hafal. Iya, aku sama zodiak sama JKT48. Oke, berarti ditunggu aja update-update-nya dari JKT48 ya. Sama kemarin Kak kita Gimana? baru keluarin teaser 2024 version. Ya, 2024 version Lap Time Masa Remajaku. Jadi stay tune ya. Ditungguin. Musik video versi 2024. Betul. Untuk lap time Masa masa remaja. remajaku. Wih. Kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya ngevote ataupun pengen update tentang JKT48 bisa di mana guys? Kita ada X, ada juga Instagram. Benar. Ya, betul. Terus kalau mau buat cari gimana sih mau nonton kita, mau ngobrol sama kita, bisa di web JKT48. Yeay. Cek ya guys. Oke, kalau gitu thank you so much. Thank you ya Kelly. Thank you Kak. Makasih ya Gita. Makasih Kak. Makasih ya Indira. Makasih, Kak. Thank you so much. Terakhir nih dadah-dadahan sama Sobat Gen dan fans-fans kalian. Boleh silakan dari Gita dulu deh. Semuanya terima kasih banyak. Nanti semoga kita ketemu lagi secepatnya. Amin. Amin. Dan jangan lupa Mahadaya Gita. Yeay. Oke, Indira. Ya, terima kasih sudah mendengarkan kita di sini. Terima kasih juga udah selalu mendukung aku dan Kak Gita dan Kelly yang ada di sini. Jangan lupa shooting star. Jadi bintang. Oke, Kelly. Iya teman-teman semuanya, terima kasih buat hari ini. Semoga di siaran kali ini bisa membuat kalian jauh lebih happy. Dan moodnya bagus ya. Dan jangan lupa, ayo kita berpetualang bersama Kelly. Yeay. Kalau gitu thank you so much sekali lagi. Sukses untuk kampanye Sosenkyo Senbatsu. Terima kasih. Thank you Kak. Bye-bye.